Oke, kita akan mulai di soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Ini materi tentang momen inersia dan momen gaya. Yuk, kita review kembali. Ada masih ingat nggak materi tentang ini? Momen inersia dan momen gaya. Momen gaya. Momen gaya ini, ya, flashback kembali. Jika ada sebuah lengan, ya misalnya batang, kemudian kita tentukan porosnya. Seandainya di sini adalah poros, ini poros, ya, poros. Kemudian di sini kasih gaya. Membentuk sudut. Gaya Q1 membentuk sudut, ya. Atau jangan Q deh. Ganti aja, jangan Q. Kita buat F aja. Sehingga besarnya momen gaya, tau itu, F dikali. Nah, ini dia memiliki panjang, ya. Batangnya memiliki panjang, katakan R. F dikali R. Kali sin theta. Ini sudutnya theta. Nggak muat ya, terlalu kecil banget. Oke, dikasih sini aja. Theta sudutnya, ya. Nah, itu F kali R kali sin theta. Kemudian, apalagi selain momen gaya? Selain momen gaya, ada yang namanya momen inersia. Momen inersia ini kan banyak ya rumusnya. Tapi pada rumus dasarnya itu inersia sama dengan massa dikali jari-jarinya di kuadrat. Ini rumus dasarnya. Tapi bentuknya banyak, tergantung bendanya. Lalu, hubungan antara momen gaya dan momen inersia, hubungannya itu kita dapat bahwa momen gaya itu sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Ya, momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Ini I ya, bukan T. Kata si B, kata soal, maaf. Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luar ditampilkan seperti pada gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya F, maka nilai F setara dengan, nah, F di sini akan mengalami yang namanya momen gaya. Ini gambarnya Bapak garis-garis, ya. Di sini akan mengalami momen gaya di mana porosnya itu di pusat.
pusat bola pejal ini, ketika gaya ini ditarik gaya F, maka terjadi momen gaya sekaligus momen inersia. Momen inersia siapa, Pak? Momen inersia si ini benda pejal ya, katrol benda pejal. Nah, toh itu kan rumus dasarnya F kali R kali sin theta. Nah, di sini kan sudutnya antara F dengan jari-jarinya dengan ya, jadi R di sini bisa jari-jari katrol ataupun dia kalau bentuknya batang dia panjang batang. Nah, ini bentuknya sudutnya 90, ya, tegak lurus dia. Nah, tegak lurus. Sehingga sinnya sin 90, sin 91. Sehingga kita teruskan aja F dikali dengan R. R boleh pakai R besar, R kecil terserah deh ya. Karena di sini soalnya pakai R besar, Bapak pakai R besar. Dan inersianya disimbolkan di soal itu beta. Dikali dengan alfa. Sehingga besarnya gaya F sama dengan, kita urutin dari alfa dulu, alfa dikali dengan beta dikali dengan R pangkat min 1. Karena kita bagi R. Berarti jawabannya yang mana? Yang mana, Artaris? Bentar Mas, saya itu dulu. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Oh, dia bukan Pak. Apa? Yang D, betul. Jawabannya yang D. Oke. Sampai di sini. Bisa dipahami? Oh, ada yang komen, sebentar. Ya, Hans. Silakan. Ntar Bapak simpen dulu ya. Takutnya nanti hilang. Artinya momen gaya sama dengan momen inersia. Oh, beda. Nggak sama. Maka itu ada hubungannya. Momen gaya itu sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Dia nggak sama. Cuma ada hubungan. Kalau dikatakan ada hubungan, iya. Tapi dia tidak sama. Momen gaya, momen gaya. Momen inersia, momen inersia. Dia dua hal yang berbeda. Oh, maksud saya arti momen gaya itu PP. Kalau inersia, oke. Momen gaya itu adalah, kalau definisinya, gini. Momen gaya itu adalah momen putar. Kalau orang fisika mendefinisikan sebuah arti dari besaran itu bisa kita dari rumusnya ya. Dari rumusnya bisa kita definisikan. Itu definisi supaya lebih paham ya, lebih simpelnya gini. Momen gaya itu adalah momen di mana sebuah gaya memutar lengan, ya lengan itu artinya dari gaya ke poros ada jarak ya, sehingga terjadi yang namanya momen gaya. Kalau inersia adalah momen di mana dia bisa mempertahankan posisinya ya. Ketika dia berputar dia akan mempertahankan posisinya, yaitu ada porosnya.
Kemudian ada keseimbangan di situ. Dia akan timbul momen, ya momen inersia. Inersia, masih ingat hukum Newton yang pertama, mempertahankan posisi, ya. Contoh momen inersia itu adalah sebuah gasing, ya. Tahu gasing? Kalau dulu ada filmnya Beyblade apa itu ya. Ketika dia berputar, dia akan tegak, ya, tidak jatuh, ya. Tapi ketika putarannya sudah habis atau energi putaran sudah habis, energi kinetiknya sudah habis, dia akan jatuh ke tanah. Tapi ketika dia putarannya kencang, dia akan tetap berdiri, mempertahankan posisi. Nah, itu karena adanya momen inersia, ya, mempertahankan posisinya. Gitu. Pak Seta, gimana? Bisa dipahami? Kalau digasing itu momen gayanya itu apa, Pak? Kalau digasing itu adanya momen inersia. Oh, momen gaya itu nggak selalu ada. Nggak selalu ada di momen inersia. Kenapa? Karena momen gaya itu harus ada terkait gayanya. Gitu. Ada yang ditarik. Paham ya? Ada yang ditarik sambil berputar. Ya contohnya kayak katrol ini. Kalau orang zaman dulu nimba air, ya, nimba air di sumur menggunakan katrol, ya. Nah, di situ akan timbul momen gaya di mana dia memutar, ada gaya dan ada porosnya, timbul momen gaya. Dan di situ ada juga momen inersia. Momen inersia itu di katrol itu berputar. Ya, paham ya? Akibat dari tarikan gaya. Sehingga di situ baru ada hubungannya. Tapi momen inersia itu bisa terpisah sendiri terhadap momen gaya. Contohnya tadi gasing tadi. Gasing tadi nggak ada momen gaya, adanya momen inersia. Gitu. Ketika sudah berputar, ya, kita membahasnya ketika sudah berputar, bukan pada saat baru mulai diputar pakai jari, bukan, atau dengan alat. Tapi ini udah berputarnya. Gimana Pak Seta? Bisa dipahami? Oke. Good. Selanjutnya kita nomor bawah lagi. Ini agak kurang center. Oke. Ada yang masih ingat materi ini? Materi ini adalah materi titik berat. Titik berat. Menentukan titik berat. Ini di materi kelas 11 kalau nggak salah. Kelas 11 kalian fisikanya sama Bu Meta ya. Oke, titik berat. Titik berat, supaya gampang menangkapnya, titik berat itu titik tengah. Ya, titik tengah dari sebuah benda. Nah, ini ada dua benda ya. Kalau Bapak baginya ini ada dua benda. Benda pertama yaitu persegi panjang, benda kedua adalah segitiga. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama kita cari dulu titik tengah dari masing-masing benda. Kalau persegi panjang enak. Titik tengahnya caranya tinggal kita tarik diagonal sisi, ya, diagonal sisi, kita tarik seperti sini. Sorry ini Bapak kurang bagus karena kesulitan kalau menggambar dari sini. Oke, kalau diagonal sisinya kita garis, aduh, warnanya nggak kelihatan kalau ini. Gini aja, supaya dia lurus ya. Nah, ini kita ganti warnanya. Oh, putih jadinya.
Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gambar lagi. Kurang tebal. Oke. Nah, titik perpotongan antara dua buah diagonal bidang, ya, diagonal bidang ini, disitulah titik beratnya. Sehingga nanti bisa kita tuliskan titik beratnya. Ini titik perpotongannya nih ya. Kita buat benda pertama, ya, itu ada X1-nya. X1-nya tepat di angka 3. Ya. Ada titik ini, kita buat titik koordinatnya, X1-nya di angka 3, kemudian di Y1-nya. Y1-nya itu di angka 1,5. Karena dia 3 dibagi 2 aja, 1,5. Nah, untuk benda kedua ini ya, kita khusus untuk menentukan X1 dan Y1-nya, Y2-nya. Ya, bisa sembarangan. Kayak mana? Pertama, dia bentuknya segitiga. Segitiga ini, ya, ini sekali kan walaupun di sini hanya diminta sumbu X, tapi Bapak akan ajarkan untuk menentukan sumbu Y-nya juga. Untuk segitiga, Bapak cari gambar segitiga dulu, biar gambarnya presisi. Double ya. Nah, ini segitiga. Untuk segitiga, kita menentukan titik tengahnya itu sama. Kita gambar diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya bisa kita ambil dari titik ini, sudut ini. Kemudian kita cari tegak lurusnya di mana. Lalu kita gambar lagi. Kira-kira tegak lurus, ya. Lalu kita gambar lagi. Nah, seperti ini. Maka diagonal yang terbentuk tuh pas titik potong ketiga-tiga ini kurang rapi ya. Kurang agak ke sini dikit. Nah, sini. Ya. Di sini kan dibagi nih, ada sisi panjang, ada sisi pendeknya. Dia ada perbandingan. Ada yang tahu berapa perbandingannya? Sisi panjang, sisi pendeknya, perbandingannya berapa? Yang panjang ini 2 nilainya. Yang pendek 1. Ya, sehingga seandainya di sini segitiganya punya tinggi, ya ini misalnya tingginya T.
Maka titik beratnya yang di titik potongnya itu ya terhadap sumbu Y ya, ketinggiannya, maka Y itu sama dengan 1 berbanding 3, totalnya 3 ya, dikali dengan tinggi segitiga. Nah, itu perbandingannya. Nah, untuk X, untuk jarak X-nya, ini lihat di sini, yang bawah ini kan X nih ya. Ini sama besar, ini mudah kita bagi 2 saja. Ya, kalau untuk X-nya. Kalau untuk Y-nya, itu sepertiganya, perbandingannya. Jadi tergantung bentuk segitiganya. Kalau segitiganya bentuknya seperti ini, dia 1/3. Kalau misalnya segitiga, yang puncaknya taruh di bawah, ya, kemudian kedua kakinya ke atas, maka nanti Y-nya 2/3. Ya, tergantung di mana posisi dasar. Ini kita anggap dasarnya di sini, di bawah sini ya. Oke, sekarang kita nyari X2. X2. Nah, X2 di sini, ya, di sini kan antara 3 sampai 6. Kalau kita bagi 2, ya, bagi 2 di titik X2 di sini. Ini Bapak kasih tanda panah aja ketika kelabasan. Nah, kira-kira inilah ya. Nah, di sinilah titik beratnya ya. X, Y-nya, X2, Y2. Kurang lebih di situ, maka X2-nya itu kita dapat setengah dari 3 itu 1,5. 1,5 ditambah 3, karena dihitungnya dari titik origin, dari titik 0,0. Berarti X2-nya itu 4,5. Sedangkan Y2-nya, tingginya ini 3. Ya, kita dapat tingginya 3. Nih, tinggi segitiganya 3. Ya kan 3 ke 6 itu 3. Sehingga Y2-nya itu pertama ya dari dasar ya 3 ditambah. Kenapa Pak ditambah 3? Karena dia hitungnya dari bawah. Ya, karena posisi segitiganya itu di atas persegi panjang. Jadi hitungnya kita dari lantai, dari sumbu X-nya, dari sumbu eksisnya. 3 ditambah 1/3 dikali tinggi segitiganya sebenarnya, yaitu 3. Sehingga Y2 kita dapat sama dengan 4. Ya, titik Y-nya 4. Terus yang ditanyakan sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Berapa nilai titik berat gabungannya? Maka titik berat gabungannya X total, ini rumusnya. X1, ini ada yang kurang, sorry. Kita cari luasnya dulu. Luas yang pertama, ini karena persegi panjang, rumusnya gampang ya, panjang kali lebar. 3 dikali 6. 18. Oke. Luas yang kedua, segitiga. Setengah alas kali tinggi, berarti setengah. Alasnya itu 3, dikali dengan 3, dikali tingginya 3. Berapa jadinya? 4,5 ya? Ya, 4,5 ya. Tingginya 3, alasnya. Oke, benar. 4,5. Ini luasnya. X1 kali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Nah, seperti ini. Kalau kita masukin nilainya, X1-nya 3, A1-nya 18, ditambah X2-nya 4,5, A2-nya 4,5 juga, dibagi dengan 18 ditambah 4,5. Berapa tuh? 22,5 ya? Yuk bantu Bapak, berapa hasilnya?
Pertama kaliin dulu, terus tambahin. Ini kaliin. Ya, berapa nilainya? Terus dibagian 22,5. Ayo. Berapa Pak Seta? Saya dapat 3,3, bentar. 3,3. Oke, coba ulangi lagi. Tiga koma. 3,3 Pak. Iya, 3,3 ya. Iya, Bapak juga kemarin itu dapatnya 3,3. Maka di soal ini memang nggak ada jawabannya. Jadi soal ini Bapak betulkan semua kemarin. 3,3 cm. Pak, untuk yang Y gimana? Yang Y sama rumusnya pakai rumus ini, yang rumus yang X12 ini, cuma diganti Y. Sama aja. Jadi bisa juga pakai Y juga bisa ya, rumus ini. Cuma diganti X-nya itu diganti dengan Y. Nanti bisa cari Y-nya berapa. Oke? Bisa dipahami? Arteris bisa paham? Lumayan. Lumayan. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak. Tidak ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sekarang ada sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon dalam arah horizontal. Aksis ya, sumbu X. Tiba-tiba pengemudi mengurangi kecepatan mobil menjadi 10 meter per sekon. Usaha yang dilakukan pengemudi adalah, oke, ya flashback kembali. Usaha itu apa rumusnya? Usaha itu rumusnya adalah F dikali dengan perpindahannya. Oke, ingat ya. Yang kedua, usaha itu adalah perubahan energi potensial. Yang ketiga, usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Nah, dari ketiga rumus ini, yang mana yang bisa digunakan dalam soal? 1, 2, 3. Yang mana? Timi. Yang mana tim? Yang kedua bukan, Pak? Yang kedua, Apa yang ada pertama? delta T. Yang pertama kan bisa gabungan kedua sama ketiga ya? Enggak juga sih. Oh. Oke, sekarang oke Timi yang kedua. Bapak mau tanya Vincent. Apa Son? Saya sih 3 Pak. 3. Oke, Bapak mau bertanya sama Safina. Ya, Pak. Yang mana yang bisa kita gunakan rumusnya? 3. Yang ketiga. Oke. Ya, kita bisa menganalisa ya, ini mudah kok. Di sini yang ada hanya perbedaan kecepatan, ya. Yang ada hanya perbedaan kecepatan, sehingga kita dengan mudah bisa menghitung ya perbedaan kecepatannya itu dengan rumus nomor 3. Nah, ini ya kecepatannya pertama 25 lalu 10. Nah, ya udah. Omega W itu sama dengan EK 2 dikurang EK 1. EK 2 energi kinetik yang posisi 2
setengah M V 2 dikuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Ini bisa kita keluarkan, setengah M bisa kita keluarkan ya. V2 dikuadrat dikurang V1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil setengah, masanya 2000. Kemudian V2-nya 10 kuadrat. V1-nya 25. Maka dihasilkan negatif ya. Negatif berapa nih? 100. Oh ini jawabannya masih ingat Bapak. 5,25 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nah, tanda negatif ini artinya dia diberikan usaha ya. Jadi kalau misalnya energi itu melepaskan energi gitu ya, melepaskan energi sehingga dia kinetiknya turun. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Oke, siap. Ini kok diem aja, ngantuk apa gimana nih? Ya. Mencerna. Katie. Mencerna. Katie gimana Katie? Paham nggak Katie? Paham dong, Pak. Paham. Oke, mantap. Siapa lagi? Tintin. Paham nggak? Paham. Paham. Nah, soal berikutnya. Sebuah bola tenis bermassa M meluncur dengan kecepatan V, kemudian dipukul oleh raket hingga berbalik arah berlawanan dengan kecepatan 3/4 V. Besar impuls yang dilakukan oleh raket. Ini udah pernah ya kita kerjakan contoh soal yang lain ya, sama persis caranya. Ya udah, impuls itu I di sini impuls ya, impuls itu perubahan momentum. Ya, rumusnya ada dua, satu F kali delta T, yang kedua perubahan momentum. Berarti M V2 dikurang V1. Masanya kita buat M. V2-nya itu ini ya. Nih, ada kata kuncinya berlawanan dengan kecepatan 3/4. Kita buat yang berlawanan itu negatif deh. Negatif 3/4 V dikurang V1 V. Sehingga didapatkan M berapa nih? 4/4, 7/4. Negatif 7/4 V. Atau bisa kita tulis min M V dikali 3/4 ya? 3/4. Sehingga jawabannya yang benar yang C. Ya, tanda negatif ini hanya menandakan arah. Ya. Oke, jawabannya C. 1/3/4. Oke, ada yang ingat nggak siapa yang betul nomor ini? Lupa. Lupa ya. Oke, ini sudah pernah juga kan tipe soal kayak gini ya, pada drilling pertama kalau salah. Selanjutnya, nah ini materi fluida dinamis. Ya, kalau materinya di fisikanya dia fluida dinamis. Ini fluida dinamis, aduh, kok ini muncul terus sih.
fluida dinamis. Fluida dinamis, nama bab besarnya. Bab intinya itu adalah, yang membahas untuk soal ini, itu asas kontinuitas. Kontinuitas. Asas kontinuitas bahwa menyatakan sebuah pipa yang memiliki dua penampang yang berbeda, mereka akan mengalirkan debit yang sama. Nah, jadi debitnya itu sama. Debit itu Q. Q1 sama dengan Q kedua. Nah, rumus debit itu ada dua. Yang pertama, Q itu volume dibagi dengan waktu kenapa ini? Tetap muncul garis. Yang kedua, rumusnya adalah kecepatan ya dikali dengan luas penampang. Jadi V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. V di sini dia kecepatan. V di sini adalah kecepatan. Ada di sini area luas. Sehingga kalau kita cari hasilnya V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Ini agak melingkar dikit ya, biar bedain antara volume dengan V kecepatan. V yang pertama, itu belum diketahui ya, V1 belum ketahuin. A1-nya 10 cm, udah kita langsung tulis 10 aja, nggak perlu dirubah ke meter, karena dia kan perbandingan, jadi saling menyederakan. V2-nya 4, dikali A2-nya juga 4. Sehingga V1 didapatkan 1,6 meter per sekon. Oke, V-nya 1,6 meter per sekon. Jawabannya yang C. Nah, gimana? Bisa dipahami? Gimana anak-anak? Ada yang bingung? Enggak, belum, Pak. Belum. Yang lain ya? Paham ya? Paham, Pak. Lanjut. Ini masih oke, paham. Lanjut ya. Terakhir. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara,
Maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar jadi gini, ini saya pesawat nih, yang lagi terbaru-baru ini ya, pesawat Sriwijaya Air meledak ya di daerah Kepulauan Seribu. Dari Lampung 3 orang yang meninggal yang ada di pesawat tersebut. Intinya ya dia itu harus tekanan yang di bawah, ya, tekanan di bawah sayap, ya, tekanan di bawah, P di bawah, itu harus lebih besar daripada P yang di atas. Jadi harus lebih besar daripada tekanan di atas. Nah, tapi kalau kecepatan yang di atas itu lebih kecil daripada kecepatan di bawah. Maaf. Lebih besar, sorry. Kecepatan di atas lebih besar daripada kecepatan di bawah. Kenapa kecepatan aliran udara ya, kecepatan aliran udara lebih besar di atas daripada di bawah? Karena di bawah ini dia biasanya terhalang oleh sebuah semacam katup ya. Kalau sayap pesawat itu kan biasanya ada yang bagian manjang gitu gini, bisa manjang sendiri gitu kan, melengkung. Dia menahan laju udara sehingga dia akan memberi tekanan pada sayap. Lalu membuat tekanan di bawah sayap itu lebih besar daripada tekanan yang di atas, sehingga pesawat tersebut terangkat ke atas. Makanya untuk pesawat beban, biasanya pesawat untuk ngangkut yang berat, itu turbinnya, ya, mesin jetnya itu kan ditaruh di sayap, ya. Itu karena agar aliran udara di sayap itu tinggi sehingga dia bisa untuk mengangkat beban yang berat. Gitu. Tapi kalau untuk sayap, untuk pesawat dengan manuver tinggi, dengan kecepatan tinggi, dia taruhnya itu dia di tengah-tengah, dia tidak terlalu di sayap tapi di bodi ya. Kayak contoh pesawat tempur F-16 atau sejenisnya ya, dia taruh tepat di tengah-tengahnya. Untuk aliran udaranya, oke, mesinnya ada di belakangnya. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ada yang masih bingung atau ada punya soal yang ingin ditanyakan? Pak, saya punya soal, Pak. Kita bahas. Kalau ada soal yang bingung gitu. Belum. Belum. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, kita cukupkan dulu ya share screen kita pada siang hari ini. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan bye-bye. Selamat siang. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak.